Selamat siang, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Di mana udara tidak begitu friendly, gelap, kemudian hujan besar, semuanya jalan. Ternyata tidak mematahkan semangat kalian untuk kalau perlu bagian dari ibadah kita. Hari ini kita akan meneruskan chapter 4, The Role of Expectation of Monetary Policy. Di sini kan kita lihat di sini pertama kali di dalam The Role of Expectation kita berbicara mengenai tugas kritik of policy evaluation. Ya, tetapi saya akan memahami dalam pemahaman mengenai tugas kritik of policy evaluation. Tugas kritik adalah dari new classical model. Jadi kan kita tuh ada classical model, extension model, sebelumnya Dexter approach, kemudian ada Milton Friedman, kemudian ada new classical model, dan ada extension model. Ini adalah dari extension itu yang mengumpulkan. Selama ini kita belajar mengenai kurva ISRM model, di mana RM itu adalah given, tidak berubah, sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi oleh Bank Indonesia melalui Central Bank. Tetapi Lucas mengkritik bahwa supply of money bisa diprediksi melalui ekonomi modern. Kita lihat sini. Nanti kita lihat pahami ada penggunaan model dan perspektif. Nah, yang katakan control economic order, origin of equation that is tied statistical relationship among economic variables are used by economists to forecast economic activity and to evaluate the potential effect of policy option. Polisi yang dipilih oleh Bank Sentral dalam berbagai kebijakan yang dimiliki. Seperti sekarang, Saudara Samsul mengatakan ada 4 upgrade model moneter, yaitu money supply, interest rate, apa lagi? Exchange rate dan inflation rate. 4 agregasi upgrade monetary upgrade. Kepada kita dengan adanya perubahan tingkat bunga yang dilakukan oleh Central Bank of America Federation, BI Dewan Gubernur menaikkan dampaknya adalah tambah musuh sendiri sebagai bensin. Tapi kemudian kita tahu Federation menahan kenaikan maka BI tidak akan naik lagi, tetap di angka 6%. Tapi di sini ini famous paper economic policy equation. Kita lihat sini ya. Informal paper economic policy evaluation. Kritik dari economic model unable for evaluation policy option if they do not incorporate rational expectation. Rational expectation itu umumnya tidak lama. Mereka yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah, kebijakan moneter itu tidak berguna karena sudah ada data-data yang tersedia. Mereka secara rasional seperti diterangkan oleh Taylor. Apabila tingkat bunga menurun, investasi akan apa? Naik. Apa? Apa sih? Akan naik. Ya. Ayo aktif, jangan ngantuk. Ya. Semangat. Semangat. Ya.
Ya, tetapi kita di sini itu itu dari classical modern. Sesudah Newton dia mengatakan bahwa dia sudah menyesuaikan ini dan classical ini. Di sini dikatakan according to Lucas, when policy states concentralnya public education is as well. And certainly expectation is ignored by conventional econometric model that the real effect on economic behavior and outcomes. Itu begitu kan? Jadi, tetapi dengan econometric modelnya, Lucas itu mengatakan ini supply itu bisa diprediksi. Nah, kita lihat sekarang. Jadi gimana kerjakan mengikuti rule seperti yang disampaikan rule atau discretion. Rule itu disampaikan ke siapa? Apa sih? Oleh? Ya? Hah? Oleh golongan detail. Sedangkan discretion itu kebijakan. Kita lihat adjustment daripada perubahan harga di pasar. Kalau menurut itu adalah kalau naik demand higher demand dan supply. Tetapi kalau tension itu melalui discretion kebijakan itu. Policy rule apa ini? And specific. What policy will respond to particular data, such as unemployment and inflation. Yang saudara-saudara pelajari di mana? Hubungan antara inflasi dan pengangguran di ekonomi makro. Di mana sebenarnya? Di mana? Dalam putra pendidikan ada pendidikan apa namanya? Kita berbicara mengenai enlarge pendidikan, bukan yang ordinary. Mengapa? Karena di sini di dalam personal expectation itu kita sudah berbicara mengenai expectation, yaitu dari kegiatan pasar. Jadi policy discretion is applied when policy maker make no commitment to future action, but instead make what they believe in the moment to be the right decision for the situation. Between a lot of alternatives, we have to choose the right decision for the situation. Seperti sekarang situasi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia supaya pertumbuhan ekonomi itu GDP, kemudian juga supaya price stability dengan inflasi mana nih Pak anu saya biasanya saya menuliskan ya itu juga fee itu bisa dikendalikan. Karena nanti Pak Amar dari BI tamu kita hari ini akan menjelaskan why inflation targeting, why not monetary targeting framework, why not exchange rate or targeting. Why must we have to choose inflation targeting framework? Di sini kita lihat, tentunya di sini kita lihat juga. The discriminatory policy is subject to the time inconsistency problem. The tendency to define from good long-run play when making short-run decision. Dan kemudian para pembuat kebijakan itu selalu berusaha untuk melakukan expansionary policy to boost output. Karena itu kita harus belajar apa hubungan money and output, money and inflation. Kita harus memahami makroekonomi juga berlaku pasar, berlaku lembaga-lembaga di dalam mikroekonomi behavior. Itu kita sudah pahami.
Kita harus paham semua itu. Nah, jadi di sini, but the best policy is how to pursue unexpected expansionary policy will raise worker and firm expectation about inflation. Those driving activities and prices and demand result will be higher inflation atau increase in saya sudah mengatakan sebagai mahasiswa yang belajar ekonomi, maka kita harus memahami apa tadi kita itu. Di sini adalah bentuk pasar. Pasar kan sudah hidup persaingan yang dihadapi. Pada saat ini kita memahami dengan kemajuan digitalisasi dan media masih ada di situ. Bahwa di dalam persaingan kita tidak boleh lagi menganut red ocean, tetapi kita harus satu lagi red ocean dan red ocean dan nanti Pak Lana red ocean dan ocean kita. Jadi kita harus berkolaborasi. Bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Di dalam kasus tidak berdarah-darah lagi mengalahkan China. Tapi kita tidak berbicara mengenai kompetitif namanya. Ada. Jadi di sini jelaskan. Tapi saya ini I inconsistent public implies that the policy to have mental depression for women in the long run. Salah satu alasan kita depression terjadi, it does not try to surprise people with an unexpected inflationary expansionary policy, but instead stick to a certain goal. So you have to know after you study the social expectation ini mengenai telur, mengenai mengapa kritik oleh Lukas. Sekarang ini bisa dibaca sendiri. Yang saya credibility and aggregate demand shocks. Di mana inflation tinggi, kemudian expected inflation plus Y plus ini sudah pernah ibu jalankan, ya. Jadi tidak usah lagi. Tapi ibu ini langsung menunjukkan ini kan credibility and aggregate masuk. Ibu selalu beranggapan masalah perekonomian adalah masalah demand dan supply. Itu yang kita kemasan. Dari awal itu diajarkan dengan baik. Benar nggak sih? Ini sama shock. Ini semua orang ibu katakan. Ibu hanya ingin mendapatkan. Lihat kan? Satu dari untuk inflation tadi. Mengapa inflation? Kenapa tidak hanya cerita? Mengapa tidak ekstremisme tadi? Wah, masih ekstremisme tadi. Nanti kita akan mencoba. Kita lihat pokok ini. Saya mengulas mereka. Jadi kita lihat, saya mencoba saya katakan soal expectation, efisien, dan Kenapa kita berbicara rasional expectation, especially in the capital market? Siapa berani jawab coba? Mengapa di pasar
modal. Karena di pasar modal itu kita mengharap beli saham, beli suku, beli ori, itu kan kita ada expectation. Bagaimana to make money more money, or to place our luxury, our asset very carefully. That's the point yang harus kita ingat. Jadi expectation influence mempengaruhi kelakuan dari semua partisipan in the economy and have a major impact on economic activity. Sebenarnya saya suka nulis ya, Bapak tuliskan tidak ada, ya nggak apa-apa ya, tapi ya karena itu. Di sini berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan sekarang saudara, kebijakan publik, kebijakan harga, kebijakan. Inilah kebijakan inilah yang mengangkut. Saya suka menulis, tapi tidak ada papan tulis. Biasanya panitia Pak Ahmad di sini menyediakan papan tulis. Itu papan tulis yang bilang. Jadi di sini mengatur ekonomi player. Siapa ekonomi player itu? Belakangnya ada papan tulis. Di belakang ada papan tulis. Apa? Di belakangnya ada papan tulis. Tapi ini dibunuh tadi. Tapi bisa kelihatan juga. Ya Pak, Pak. Bukan saya bisa Pak, itu nggak tahu. Tanya tadi Paknya. Mengapa? Karena siapa tahu ekonomi itu yang ada di mana? Yang bersih. Kalau ekonomi itu adanya di rumah tangga, adanya di firm, adanya di korporasi, adanya di pemerintahan, adanya di mana? Foreigners. Dan itu dampaknya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dengan GDP dan stabilitas harga inflasi. Sudah tahu, mau usah ditambah lagi. Tetapi dari the theory of external expectation, saya mencoba to explain how economic agent yang tadi Ibu sebutkan itu, their expectation based on regulasi aturan yang dikeluarkan pemerintah. Mungkin orang berbeda, tapi dibentuk ekspektasi orang. Karena itu orang mengatakan ada hubungan antara ekonomi dengan psikologi. Menentukan peraturan ini, apakah pasar itu optimis atau pesimis terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral. Di sini katakan, it is like a standard. Many reasons. Monetary policy and fiscal policy should be mandated. Pada waktu kita menghadapi COVID, kita lihat itu ada suatu keadaan yang extraordinary. Maka harus diatasi dengan sesuatu yang extraordinary juga, di mana kebijakan moneter berbarengan dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kementerian keuangan bersama-sama mengatasi supaya perekonomian tetap berkembang. Itu contoh. Kalau kebijakan fiskal representatifnya kurva fiskal digambarkan diwakili oleh kurva kamu kurva variasi kecil. Fiskal kalau LM adalah
bisa menentukan siapa yang mampu. Tapi itu dengan ekonomi modern itu bisa diprediksi. Kita lihat nanti bagaimana matematik. Saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini. Jadi ISLM in the short run and in the long run apa menjadi apa? Algoritma yang ada dan sudah berapa kali ibu katakan kalian harus tahu faktor apa saja yang menyebabkan kurva AD dan AS ini in the long run shifting berubah. Dan kemarin itu kita sudah mengatakan ISMP kursi kebijakan IS dengan kebijakan moneter langsung. Bagaimana kita mengukur indikator daripada tingkat bunga the rest of the world. Itu sudah gimana sih? Nah, jadi di sini lebih efektif. Jadi artinya di sini dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan saudara-saudara baca, coba baca. Ya, asal dengan and the determination of interest. Yang kedua, this entire structure of interest di awal belajar pertama kali perbankan, kami meminta saudara-saudara understanding of interest rate. Benar apa sih behavior daripada interest rate? Kemudian determining menentukan tingkat bunga dan ada risiko dan structure of interest rate. Foreign exchange rate di sini ada. Apa? Ya, asymmetric information and financial statement. Asymmetric information itu terjadi di lembaga-lembaga keuangan. Raymond Principle luas yang bagus sendiri dimakan asam dan makanya kita bisa tidak bagaimana lebih financial innovation yang dilakukan menjadi bank aset dan management yang masih sesuai proses dengan 4 layer. Jangan lupa ini kurang layer besar memang money, ada investment fund dan ada supply dan dan Milton Friedman export from past experience only. Hanya dari masa lalu. Example, recommendation of inflation. Well, typically you explain an experience of past inflation. Dasarkan masa lalu. Tapi kita inflation terjadi itu menentukan berapa besar inflasi in the future. Forward looking, melihat faktor-faktor internal dan eksternal di mana global situation all the time berubah dramatik dan dinamis. Ada expectation happening. Well, on the road that we produce more information than just past that on the scale of the that is out there. Dan execution and inflation is almost purely reallocated by day prediction. Ini nanti saya kirimkan kepada saudara-saudara. Baca baik-baik. Ini kesimpulan dari yang saudara sudah pelajari dari mulai behavior, understanding, and determining and determining structure of investment. Karena penting sekali. Kalau mau kerja di lembaga keuangan, apa digital market, apa pasar modal, pasar keuangan, atau di BI, atau mau di pajak di mana-mana, lembaga keuangan sedikit selalu berbicara menentukan sekali. Dan expectation of inflation in all we are affected by very prediction of future money policy as well as the current and past monetary policy. In addition, people often change their expectations quickly in the light of new information. Dengan kemajuan yang sosok luar biasa seperti perempuan orang perilaku itu cukup sekali terpengaruh. Nah, kita lihat ini bukan hal yang baru. Ini sudah dilakukan
diajarkan sejak dulu, diajarkan dari dulu. Itu kapan tahunnya Lukas ini? Nanti kita lihat. Personal accreditation, the mood, itu jumlah yang all are using all available information. Accreditation will be identical to optimize, compress the best guess of the future. Orang-orang BI, orang-orang perbankan yang pintar-pintar, ahli-ahli ekonomi, yang melihat ke depan. For the sake of the people, for the sake of the country. Nanti negara kaya. SDM itu sangat berlimpah. Itu namanya OCD kita diperlukan untuk mengambil kekayaan. Even you, rasional itu the optimal forecast using all available information of prediction based on information always perfect. Perfectly accurate. Akurasinya belum tentu benar. Karena itulah mereka masih memerlukan regulasi dari pemerintah based on data. Karena itu umur national expectation meskipun masih ada, tetapi sebagai teori sangat pendek. Ini saya akan kembali ke sini. Lihat baik-baik model dari Lukas yang menunjukkan bahwa supply bisa prediksi. Coba lihat sedikit. National you lead to common sense. Implication or the following expectation that are important in the analysis of aggregate economy. Aggregate economy artinya karena dia mana? Karena apa? Karena dia karena sekarang saya kan ini kita udah sore ya, kalau sama sampai saya sampai malam siang sama malam sampai malam. The forecast error of expectation will always be zero. Kemungkinan hidup itu adalah nol, zero, and cannot be predicted ahead of time. The Lukas predict the economic model, which has been estimated with past data, is then no longer the model or evaluating the response to this policy chart and many consequently the economic model which has been estimated, past data is then no longer the correct model for evaluating the response to this policy change, perubahan kebijakan, and may consequently improve highly discriminated. Because it point out not only that conventional economic model cannot be used for social information, but also the public's expectation. Harapan daripada masyarakat about the policy will influence the response to the day. Itu yang terjadi sekarang. Kalau di long time ago, jadi kita lihat kan, bagaimana pinternya para model ekonomi ini memprediksi apa yang akan terjadi. Luar biasa. Karena itu kita belajar, baca buku-buku pendapat mereka itu, sehingga kita bisa lihat model dari anak dari Lukas. Saya beri waktu kepada saudara-saudara untuk memahami ini. Hari ini belum kan? Ya, bagaimana kita lihat
bagaimana Pak adalah zero. Nah, ini hubungan YD adalah tahun T. Kemudian Y A output material T pada proses T minus 1 ekspektasinya ada konten dari tahun sebelumnya. U T adalah error U epsilon error. Kemudian MT jumlah uang ini kecepatan ini mengatakan bahwa ekonomi metrik plus expectation yang ambil itu adalah dua. Itu disebut aliran naik infrastruktur model. Jadi dia tidak seperti golongan-golongan klasik yang mengatakan no intervention. Semua berdasarkan adjustment dari pasar, mekanisme pasar. Kalau there is intervention of the government dari pemerintah mengatur perekonomian. Makanya kalau di Fransik itu slowly adjustment, ini adalah apa? Slowly, artinya apa? Tapi lebih cepat itu digambarkan oleh golongan aktivis dan non-aktivis. Ini teori. Kita nanti dengar dari Pak Bambang apa yang terjadi terutama mengenai transmisi kebijakan, mekanisme transmission melalui beberapa channel, 6 channel untuk sampai regulasi ini dengan berbagai lag, data lag, implementation lag, legislative lag, tetapi bisa sampai ke pasar, bisa sampai ke individu. Yang pertama tadi adalah disampaikan oleh sering Ibu gambar di depan. Bagaimana transmission mekanisme ini dikemukakan oleh Keynes, yaitu terjadinya full production pasar modal, pindah pasar investasi meningkat, dan pendapatan kemudian terdistribusikan. Ada 4. Di sini berbagai persamaan ini, turunan ini adalah untuk menyampaikan nantinya ini akan sampulan in the next week. Saya tidak hanya menginginkan short motivation, tapi saya menginginkan long motivation. You are not studying these things for the hanya untuk lulus. Jangan terus apa. Tapi bagaimana mengimplementasikan semua teori dan implementasikan tentang cases, karena ini adalah problem based learning. How to solve the problem. Sementara kita bekerja dengan bersaing keras, diterima kerja di satu institusi, maka saudara harus siap. Ya, jadi di sini katakan. Akhirnya harga terpengaruh dari kesalahan ekspektasi supply uang dan kesalahan ekspektasi velocity of money. Ini kan dari klasik. Padahal dia belum tidak begitu. Sebenarnya kita lihat dari modal resmi, dari modal analismi, kemudian kita lihat bagaimana bahwa velocity itu dipengaruhi oleh keinginan masyarakat karena uang tunai tidak balance approach. Nah, di sini rational expectation adalah MT minus A
Dan velocity minus education can be understood one baby sama dengan itu. Tidak ada error, tidak ada kesalahan. Ini karena equal to zero. Maka persamaan lain adalah one to zero. Tadi saya sudah menyampaikan, Lukas ini dari dulu, dari modern quantitative theory, dari Friedman, kemudian dia dengan John Moore melakukan stretching dengan teknologi modern, kita bisa melakukan supply. Mungkin tidak tepat, sekarang belum betul, tapi ada teorinya. Sekarang sudah dijelaskan. Jadi menurut dia kebijakan moneter tidak efektif. Yang efektif bisa. Kesulitan yang dihadapi inflasi dalam menentukan mau correlation. Apakah kebijakan yang mempengaruhi expectation? Ataukah expectation mempengaruhi kebijakan? Pesimisme dan optimisme daripada para ekonomi player. Jadi itulah. Tapi apa yang sudah disampaikan dari buku kemarin saya punya bukunya, itu Lukman, tolong dulu di situ tuh ada buku judul buku, ditayangkan dulu buku saya ada di itu. Buku yang harus saudara pelajari yang dibantah plus 4 paper dari dunia. Hari ini kita akan mendapat suatu kesempatan mendengarkan dari praktisi. Alhamdulillah wa syukur. Insyaallah.